Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Waktu berlalu, dan tahun-tahun berlalu. Pada hari ini, Qin Chen dan Yu Qiansu meringkuk bersama. Su Xiaoxiao tiba-tiba berlari dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Qin Chen, aku akan memberitahumu." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia menoleh dengan wajah memerah, dan berkata dengan marah, "Bah, Qin Chen, bisakah kamu mengenakan pakaianmu tidak tahu malu?" Kata senjata roh peri ekor 9 itu. Qin Chen berkata, "Apa yang membuatmu malu karena kamu hanya alat?" Dia berdiri, datang ke belakang Su Xiaoxiao, menepuk pundaknya, dan berkata, "Oke, berbaliklah." Su Xiaoxiao menutup matanya dengan tangannya, menoleh sedikit, dan melihat bahwa Qin Chen telah mengenakan pakaiannya, dan dia merasa lega, dan berkata, tidak tahu malu." "Oke, apa yang kamu cari?" tanya Qin Chen. "Aku merasakannya, seharusnya sudah hampir sampai," kata Su Xiaoxiao. "Hampir sampai." Mata Qin Chen memadat, dan Qiansu langsung muncul ke harta suci terbang. Setelah beberapa bulan terbang, mereka telah menembus kedalaman Laut Void Tide. Setelah itu, mereka bertemu Void Monster Beast beberapa kali. Tempat di mana mereka datang saat ini adalah kehampaan yang kacau, dan ada aliran kehampaan yang bergolak di mana-mana di depan mereka. "Penatuamu, apakah itu di sini?" Qin Chen bertanya ketika dia muncul. "Tuan, ini hampir sampai. Menurut lokasi yang ditunjukkan pada peta, kita memiliki waktu paling lama setengah hari sebelum kita mencapai lokasi yang ditunjukkan di atas," jawab Mu Zifeng. "Yah, Flying Secret Tracer, izinkan aku mendesakmu untuk memulihkan kekuatanmu." Terbang beberapa bulan bukanlah masalah besar bagi Mu Zifeng, tetapi akan melelahkan. "Tidak, Tuan, saya baik-baik saja, biarkan saya datang," kata Mu Zifeng. "Tidak, menurutku peta harta karun itu agak aneh. Orang itu seharusnya tidak begitu baik. Mungkin ada beberapa situasi nanti. Lebih baik bagimu untuk kembali ke kondisi." Mendengar kata-kata Qin Chen, Mu Zifeng datang ke samping untuk memulihkan diri. Qin Chen mengendalikan harta suci terbang dan dengan cepat mendekati posisi di peta. Setelah setengah hari, gelombang aneh tiba-tiba datang dari kehampaan yang jauh, membuat hati Qin Chen terkejut. Mungkinkah itu lokasi dan Dao dan Neng Dongfu? Gumam Qin Chen melihatnya dengan saksama, dan melihat bahwa dalam kehampaan yang jauh, gelombang kehampaan tirani yang menjulang ditransmisikan. Dengan santai, Qin Chen mengerutkan kening dan melihat ke depan dengan penuh perhatian. Pada saat yang sama, Yu Qiansu juga dengan curiga berkata, "Sao Chen, sepertinya ada banyak yuan suci di sana, sepertinya sangat hidup." Pada saat ini, Raja Pedang Mu Zifeng juga datang, dan berkata dengan ragu, "Tuan, memang ada banyak fluktuasi Sein Yuan di sana, dan sepertinya ada banyak orang di sana." Qin Chen juga mengangguk, dengan penglihatannya, bahkan jika jaraknya puluhan ribu mil, dia bisa melihat banyak orang bergerak ke sana, dan dari waktu ke waktu, ada satu atau dua pita terbang ke atas dan ke bawah, yang sepertinya cukup hidup. Jika itu benar-benar tempat rumah gua yang kuat, itu pasti sangat tersembunyi. Bagaimana itu bisa begitu hidup? Qin Chen baru ingat bahwa ketika orang itu memberinya peta sebelumnya, dia mengatakan kepadanya bahwa berita itu sudah menyebar. Mungkinkah banyak pasukan mengincar dan Neng Dongfu ini? Jika demikian, maka rumah gua dari kekuatan alkimia ini masih ada. Mungkinkah sudah dievakuasi? Memikirkan hal ini, Qin Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk dalam hati. Pantas saja pria itu rela memberinya peta. Jika sudah dikosongkan, bukankah dia akan pergi sia-sia? Qin Chen bingung, dan pada saat ini, cahaya pelangi terbang ke arahnya. Dalam cahaya pelangi, ada sesosok berdiri buram,
dan langsung menyapa beberapa orang. Ekspresi Qin Chen berubah, dan dia dengan cepat berhenti mengendalikan artefak terbangnya. Setelah beberapa saat, cahaya pelangi terbang ke depan, cahayanya menghilang, menampakkan sosok seseorang. Orang ini terlihat muda, tetapi memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan guru suci tahap akhir. Di pakaian yang dikenakannya, ada tulisan raja di dadanya. Orang kuat di sekte raja. Gumam Raja Pedang Mu Zifeng terkejut, menoleh untuk melihat Qin Chen, dan berkata, "Tuan, sekte raja ini adalah kekuatan di lautan Void Tide, tetapi tanah sekte harus agaknya jauh dari sini. Bagaimana mereka bisa muncul di sini?" Qin Chen perlahan menggelengkan kepalanya, memberi isyarat padanya untuk tetap tenang. Pada saat ini, Raja Panglima Perang di depan berteriak, "Tempat ini telah diambil alih oleh Raja Panglima Perang saya. Saya tidak tahu siapa yang mulia. Tolong tunjukkan KTP elektronik Tuan." Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat mengumbar, saling memandang dengan Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu, dan kemudian sosok itu bergetar, ketiganya menyingkirkan harta suci terbang dan menunjukkan sosok mereka bersama. Kemudian mereka bertiga segera mengikuti di belakang Panglima Raja Zong dan terbang menuju kehampaan. Qin Chen melihat ada tempat aneh di kehampaan, bukan hanya ada banyak master dari ras manusia, tetapi juga master dari ras lain. Saat ini orang-orang itu sedang sibuk di luar kehampaan itu, tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Sebelum kelompok 4 orang itu jatuh, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan, seolah-olah guntur yang teredam menggelinding melintasi kehampaan, memekakkan telinga. Ekspresi ketiga Qin Chen semuanya berubah, tanpa sadar mendesak kekuatan dalam tubuh untuk mencegah kecelakaan. Namun, pemimpin Panglima Perang Zong yang memimpin jalan di depannya tampak tidak terkejut. Tidak hanya dia menghentikan langkahnya, tetapi dia juga mendongak dengan penuh minat. Mengikuti tatapannya, Qin Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Suara guntur yang teredam terus berlanjut, dari dalam keluar, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kehampaan. Setelah beberapa saat, terdengar suara keras. Dari kekosongan, sepotong sinar matahari disemprotkan, dan sinar matahari menyebar dalam lingkaran, lapis demi lapis, seperti riak, dan berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Qin Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam, menunjukkan keterkejutan di wajahnya. "Baunya sangat enak, apa ini?" kata Raja Pedang Mu Zifeng tampak terkejut, dan dia tersedot ke dalam kehampaan. Pada saat ini, kehampaan dipenuhi dengan aroma yang kaya, yang membuat penciuman menyegarkan. Ini didengar oleh pemimpin perang Raja Zongqiang yang memimpin jalan. Dia melihat kembali ke Raja Pedang Mu Zifeng dan berkata, "Bukankah benar ketiganya juga tertarik dengan berita tentang gua alkimia ini?" Qin Chen terkejut, dan tiba-tiba tersenyum lalu berkata, "Itu benar, kami memang mendengar berita tentang kelahiran sebuah visi di Laut Void ini, tapi saya tidak tahu mengapa visi ini bisa lahir." Raja Zong menjawab, "Hehe, saya baru saja mendengar Lord Sovereign berkata bahwa ini seharusnya menjadi tanda bahwa harta aneh akan segera lahir." Saat suara itu jatuh, Qin Chen dan yang lainnya sudah tiba di lokasi kehampaan. Begitu Qin Chen mendekat, dia merasakan kekuatan mengerikan dari kehampaan yang ditransmisikan. Dalam kehampaan, ada serangkaian pengekangan yang kuat dan pola formasi, memancarkan aura yang membuat Qin Chen merasa berdebar. Aura terlarang yang kuat ini, rumah gua ini luar biasa. Wajah Qin Chen sedikit berubah, karena formasi dan batasan, bahkan dia merasa sangat rumit, dan itu jelas bukan formasi dan batasan yang normal. "Oh, kamu membawa orang baru ke sini lagi." Begitu Qin Chen dan yang lainnya jatuh, beberapa sosok terbang. Sosok-sosok ini berasal dari berbagai ras, dan salah satunya berwajah manusia dengan wajah mirip elang, dan sebenarnya ada tengkorak yang terukir di tubuhnya. "Bandit Void," gumam Mu Zifeng, wajahnya berubah. Sekelompok orang ini sebenarnya adalah Void Bandit.
Pria elang itu tertawa muram saat mendengar kata-kata itu. Dia melirik Mu Zifeng dan merasakan aura menakutkan dari mendiang Saint Lord di tubuhnya. Hanya saja cibiran di sudut mulutnya terlihat. Teman ini, orang ini memang bandit void. Mereka semua tertarik dengan visi ini. Beberapa yang hadir adalah perwakilan dari banyak kekuatan yang telah tertarik. Tolong jangan terlalu gugup tentang ketiganya, kata Raja Zong menjelaskan dengan sedikit senyuman. Qin Chen melirik sekelompok orang ini, dan tidak bisa menahan perasaan kagum di dalam hatinya. Kelompok orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan mereka semua adalah master dari mendiang Saint Master. Kapan ada begitu banyak orang suci tahap akhir di Laut Pasang Surut ini? Perlu diketahui bahwa master seperti itu jarang terjadi bahkan di kota Dongguang, tetapi di sini, Qin Chen melihat beberapa sekilas, dan bahkan ada beberapa di kejauhan. Yang membingungkan Qin Chen adalah bahwa ada orang dari ras lain di sini. Tentu saja, yang membuat Qin Chen paling penasaran adalah bahwa Raja Perang Zong adalah kekuatan teratas di Laut Void Tide, mirip dengan benteng api, dan sebenarnya akan bersama Void Bandit. Seolah memahami keraguan Qin Chen, Raja Pedang Mu Zifeng menjelaskan dalam transmisi suara, "Tuan, ini adalah kedalaman Laut Void Tide. Aturan langit sulit ditembus, dan ini juga merupakan wilayah Void Bandit. Banyak kekuatan di sini adalah kelompok mereka, seperti King Sek of War, dan Fire Fortress. Mereka adalah kekuatan di alam surga, dan mereka dapat berdagang dengan beberapa alam surga. Pada saat yang sama, mereka juga akan diubah menjadi bandit void dan menjarah sumber daya saat dibutuhkan. Di lautan pasang surut ini, jika Anda melihat beberapa bandit dengan kekuatan lain, Anda tidak perlu terlalu peduli. Ini cukup bagus di sini. Di laut pasang surut ini, akan ada beberapa pasar. Pasar-pasar ini terletak di benua yang ditangguhkan di laut pasang surut. Volume transaksi tahunan luar biasa. Banyak kamar dagang teratas di surga akan berkumpul di kehampaan. Beli dan tukar harta karun di pasar, lalu bawa ke tempat-tempat seperti kota Dongguang untuk dijual. Ada banyak sekali bandit kosong di tempat itu. Sumber daya yang mereka rampas dari beberapa kekuatan dijual di sini.